Faktanya, setelah kepala manusia terpisah dari tubuhnya, dia masih tersadar selama 15 sampai 20 detik. Berarti emang ini nih, mayat-mayat yang terampil. Dari dalamnya, kerumunan laba-laba kecil merayap keluar. Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Ren di sini dan teman saya anak burung. Saya Arjan Binanda. Jadi hari ini kita seperti biasa nih Pak. Yoi. Siapa lagi dan siapa bukan? Siapa bukan dan kita sambut lagi. Kita akan membahas cerita-cerita creepy pasta. Oke, gimana jadinya? Pada Episode ini mau ada challenge apa? nggak usah kayaknya ya. Saya. Pala puyeng habis matahari. Iya, kayaknya baru mulai udah keringetan Iya. gitu lihat. Padahal gue udah nyiapin tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya, nggak usah juga nggak apa-apa sih Iya. sebenarnya. Udah langsung aja kali ya kita. Iya, mulai kita cerita langsung yang pertama. bacain. Ayo Bu, kita bacain. Baik, cerita yang pertama judulnya Aneh. Setiap kali temanku melihatku, seperti mereka melihat sesuatu yang aneh. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Dan ternyata benar. Ketika aku bercermin, aku tidak melihat apa-apa di sana. Berarti aku makhluk halus tuh sebenarnya. Aneh. Makhluk aneh. Tapi teman-temannya Tapi temennya ngeliat jasadnya nggak sih? Kelihatan. Teman-temannya melihat ngelihat dia. Cuma kayak tampangnya aneh gitu. Aneh. Kenapa nih aneh? Ada biji cabe kan? Ini tadi jidatnya keringetan. Terus yang diliatin itu akhirnya dia nyadar diri mau ngaca. Ngaca. Nggak ada Pas bayangan. Kosong. Kosong. Ada bayangan. Gitu, jadi dia Berarti emang dia makhluk halus lah ya. makhluk Tuhan yang paling seksi berarti. Yang paling halus. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Iya. Nomor satu aja udah bikin serbang. Pemanasan. Pemanasan. Oke. Kurang banget. Yang kedua, judulnya Kuburan. Malam itu, aku berjalan sendiri untuk pulang ke rumah. Aku melewati kuburan yang menjadi satu-satunya jalan terdekat menuju rumahku. Dari sana, aku mendengar suara ketukan. Rupanya, itu adalah seorang kakek yang sedang memperbaiki batu nisan. Kau mengagetkanku saja, kek. Kupikir siapa? Orang-orang ini, gerutu kakek itu. Mereka menulis namaku dengan salah. Berarti kakek udah mati dong ya? Kakek udah mati, Ya, benerin batu nisan lagi. Berarti emang ini nih, mayat-mayat yang terampil. Dia kesel namanya. Namanya nama salah. saya salah nih di sini, nggak ada yang ngebetulin. Terus dia benerin sendiri. Sialan. Nggak guna semua. Benerin sendiri foto. Harusnya serem tuh kek. Cuma Iya. lucu kalau kakek benerin sendiri. Oke, next. Oke. Judulnya Pantai. Kemarin, aku pergi ke pantai bersama anjingku. Saat aku dan anjingku sedang bermain di tepian pantai, aku melihat seorang wanita melambai-lambaikan tangannya ke arahku di tengah ombak besar. Melihat itu, aku tersenyum dan membalasnya dengan melambai-lambaikan tanganku. Tapi, beberapa saat kemudian dia menghilang. Sayang sekali, aku pikir tadi dia tertarik padaku. Ini sebenarnya sih ada dua sih nih Bu ya. Iya. Berarti ya. Gimana? Antara dia lagi kelelep minta tolong, Yang melambai-lambaikan. yang di tengah gelombang-gelombang ombak itu, Mhm. dan satu lagi emang dia penghuni pantai manggil nyuruh samperin gitu. Oh, Iya iya. nggak sih? Bener juga Bener sih, sih, tapi ah. sebenarnya kayaknya dia minta tolong gitu. Iya, kayaknya sih emang sama-sama pengunjung pantai. Dia ke tengah laut, ke bawah ombak gitu Nggak kan. bisa renang apa gimana, dia kelelep kali minta tolong. Tapi bodohnya orang yang di sana tuh Ngeliatnya kayak ini apa? ngajak main. Hmm. Iya, jadi orang yang di pinggir pantai tuh ngirainnya
kayak manggil ngajak Iya. main gitu. Terus di akhir juga tadi malah bilang disangka dia Dia tertarik pada aku. dia Nggak tertarik jelas. pada kayak orang minta Coba, tolong. coba itu orang hidup, berarti ngebunuh orang secara nggak langsung. Gak boleh gitu. Oke, lanjut ya. Judulnya istirahat. Hari ini aku sedang bersih-bersih sendirian di rumah. Dan ketika aku berjalan ke atas menuju loteng, aku mendengar suara anak kecil berkata, "Istirahat sebentar, terus main sama aku yuk." Bingung gua. Lagi bersih-bersih sendirian di atas, rumah. bukan di atas loteng. Pas mau ke loteng, Itu manggilnya berarti ada si anak kecil itu di atas di ya? atas loteng. Itu anak Menunggu. kecil, nggak tahu. Anak kecil Menunggu loteng. beneran apa? Kayaknya bohongan. Iya, maksudnya halus. Istirahat sebentar, terus main sama aku yuk. Istirahat aja deh. Kayaknya istirahatnya bakal lama tuh kalau dilanjutin main. Mendingan istirahat di bawah aja. Gak usah ke loteng-loteng. Main jorok-jorokan lagi. Jatuh. Lanjut, judulnya Halloween. Di malam Halloween, aku kedatangan sekelompok anak-anak yang membawa keranjang permen, tapi tidak memakai kostum monster pada umumnya. Aku bertanya, "Kenapa kalian tidak memakai kostum?" Mereka menjawab, "Tidakkah kau melihat, kami sudah memakai kostum. Kali ini kami sedang menirukan manusia." Setan yang ikut Halloween nih berarti. Tapi dia memakai kostum sebagai manusia. Curang dia nggak ketahuan. Gantian lah gitu kata si setan. Berarti dia setan juga ada titik jenuhnya ya. Titik jenuh. Pengen jadi manusia. Halloween sih. Halloween ya. Halloween emang Iya, ajang buat yang jadi serem-serem. Nah ini yang serem malah pengen jadi manusia. manusia. Karena mereka mengira manusia itu seram. Oh begitu ya? Iya nggak sih? Konspirasi. Oh iya. kan? Iya. Ya udah lanjut yuk. Lanjut ya. Judulnya eksperimen. Ketika aku sedang browsing di Facebook, kulihat postingan yang sangat menarik dari salah satu akun favoritku. Tulisannya, faktanya setelah kepala manusia terpisah dari tubuhnya, dia masih tersadar selama 15 sampai 20 detik. Isi postingan itu sepertinya palsu. Beberapa kali aku melakukan percobaan, tapi hasilnya sama sekali nihil. Tidak seorang pun balik berbicara kepadaku. Kejam. Gimana ini sama teori Bapak yang Apa? kemarin-kemarin yang Sebenarnya kalau udah putus, itu seharusnya masih nyambung. masih bisa 20 berjalan. detik sih kecepetan itu. Oh, Biasa udah 2 menit masih bisa. Oh, udah sudah lama. Saya juga pernah nyoba ya. Oh, pernah nyoba? Pernah dong. Dia Beberapa nyoba sama kali. sekali nggak ada yang bisa ngebales Hmm. omongan dia gitu maksudnya. Iya, beberapa kali dia nyoba, nggak ada yang balik bicara. Dia ngebunuhnya ini kali apa mengejutkan, nggak sempet Oh. mikir tuh orangnya itu langsung belum. Oh, apa kalau berbicara emang nggak bisa, cuma kalau ngedip-ngedip itu bisa. Ya, gitu-gitu tuh. Bisa itu 2 menit. Salah berarti ya, jangan berbicara. Oh, berarti teori Bapak masih benar Masih nih? masuk. Masih benar ya. Ini nggak akan putus ini sampai creepypasta yang ke berapapun. Teori itu Tapi pasti berarti masuk. jangan disuruh berbicara. Jangan. Nggak bisa. Gerak boleh. Gerak bisa. Jadi. Oke, kalau gitu. Lanjut. Judulnya Bintik Merah. Saat Ruth sedang terlelap tidur, seekor laba-laba merayap di wajahnya. Laba-laba itu berhenti beberapa menit di pipinya, lalu merayap pergi. "Bintik merah apa ini di wajahku?" tanya Ruth pada ibunya keesokan hari. "Sepertinya itu gigitan laba-laba. Tak apa, bintik itu akan hilang. Asal jangan digaruk ya." Tak lama, bintik merah kecil itu berubah menjadi benjolan merah kecil. "Lihat ini sekarang, Bu," kata Ruth. "Jadi tambah besar. Kadang-kadang memang begitu. Sebentar lagi juga sembuh." Dalam beberapa hari, benjolan itu semakin membesar. "Lihatlah sekarang, Bu. Ini terasa sakit dan terlihat menjijikan. Kalau begitu, besok kita ke dokter. Kelihatannya itu terinfeksi," kata ibunya. Esoknya, dokter tidak akan pernah bisa memeriksa Ruth karena malam itu
Ketika Ruth sedang mandi, bisul di wajahnya tiba-tiba pecah. Dari dalamnya, kerumunan laba-laba kecil merayap keluar. Laba-laba naruh telur. Bertelur ternyata di mukanya. Gue dijerawat lagi. Bisa nggak sih keluar laba-laba dari muka sini, muka kita nih, diedit? Bisa loh dia bilang. Aduh, ini gue diem nih. Dia lu mangap. Nah, keluar. Dikirain gigit laba-laba, serangga. Ya, tapi emang binatang laba-laba itu kayak gitu. Apa karakteristiknya? Apa emang itu laba-laba aneh? Apa emang semua bertelur di muka gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak kan? Kayaknya. Ya malah kan laba-laba naruh di sarang ya kan, telur itu kecil, kayak kepompong. Ya, mungkin ini laba-laba alien gitu. Apa mukanya Ruth kayak lagi sarang? Iya, jadi ternyata benjolan itu dikirain kan bekas gigitan. Iya, bintik merah gitu juga kan. Awal-awal membesar. Tahu itu ternyata dia nyimpen anaknya ya laba-laba. Telur dari sini keluar. Nah, itu dia. Udah berapa cerita kita Ada hari ini? nggak sampai 8, cuma 7. Nggak sampai 8, lebih dari 6. Nah, berarti kita ambil aja 7. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita udah membacakan 7 cerita Creepypasta. Yang pertama yang mana Pak tadi Pak? Dari atas. Bebas ya? Iya. Aneh. Ngaca ya. Yang Teman-temannya ngelihat dia itu aneh, dan yang dilihatin itu akhirnya ngaco, ternyata dibayangkan kacanya itu kan biasanya nge-reflect kan. Dia nggak ada. Terus yang kedua itu kuburan. Ada kuburan si kakek-kakek ini tukang servis Nissan. Dia salah nih namanya nih. Terus yang ketiga pantang. Oh, yang lambai-lambai. Tolong. Terus yang keempat istirahat. Loteng. Oh iya. Yang kelima Halloween. Yang setan jadi manusia jadi setan. Yang keenam eksperimen. Ini saraf. Oh iya. Saraf serumah. Ingat. Terus terakhir bintik merah. Bintik merah si laba-laba spider. Ini beneran nih kita nggak mau ada. Jangan. Nggak mau ada challenge. Enggak. Buat yang minggu besok aja nanti ada. Kita ada buat yang minggu besok. Tapi saya kayaknya ada deh ini tiba-tiba. Nggak apa-apa saya. Iya saya aja, saya dengerin ya. Iya. Siap. Kayaknya tiba-tiba ada nih terinspirasi gitu. Dari hujan. Enggak. Enggak. Dari laba-laba. Ayo. Kita mulai ya. Judulnya Ceroboh. Aku adalah orang yang sangat ceroboh. Ketika berjalan, aku selalu terjatuh. Tapi yang paling aku kesal, ketika terjatuh, aku harus selalu mencari kepalaku. Kepala otek nih. Cakep Pak. Cakep. Kepala otek, kepala buntung ya, Pak Bun ya. Iya, pas jatuh ke sandung, palanya gini. Udah tahu palanya otek gitu kan, dia ceroboh banget. Riskan lepas ya. Riskan. Gitu Pak, jadi cerita bikinan saya hari ini. Mantap. Oke, kalau gitu. Iya, kalau gitu. Kita sudahi saja. Siap. Saya sudah lelah. Lelah banget. Dia juga sudah keringetan. Oke, ya udah deh kalau begitu. Terima kasih sudah menonton Creepypasta di channel Buku Hitam hari ini. Iya. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Mantap. Sampai jumpa minggu depan. dadah.